wangi parfum misik. Astagfirullahaladzim. Sumpah nggak bisa dibuka loh, nggak bisa loh, parah loh. Astagfirullah. Woi patah lo, patah. Woi patah, sumpah patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Roh Bingung TV. Dan di sini kami ingin menceritakan tentang cerita penelusuran kemarin yang tentang uji nyali ya. Dan di sini gue masih bersama Bang Jangkung dan Bang Ojan yang kemarin beruji nyali. Dan di sini di channel ini gue bakal cerita tentang apa yang gue bertiga alamin di rumah yang kemarin, yang kosong itu. Dan nampaknya gue bertiga mengalami sebuah mungkin gangguan ya, atau disebut dengan kayak diikutin gitu sama penghuni rumah ini gitu. Di sini gue bakal cerita tentang pengalaman gue bertiga yang sangat lumayan mengerikan ya, dan masing-masing dari kita punya cerita tersendiri yang kita alamin. Contohnya Bang Tojan nih, dia bakal cerita juga, dan Bang Jangkung juga mungkin pengalamannya juga lebih menyeramkan ya dibandingkan gua gitu. Dan di sini gua bakal bertanya dulu ya, dan sama Bang Tojan, cerita apa yang bakal dia sampaikan untuk penonton, dan keluh kesah apa dan gangguan apa yang dia alamin barusan. Yang pas kan dia di video kemarin dia yang uji nyali, gue bakal bertanya dulu kepada dia, Bang Tojan, lu kan nih di sini kemarin kan bersedia untuk uji nyali nih. Apakah pas setelah habis uji nyali itu abang merasakan gangguan? Yang pertama sih gue susah tidur gue, pusing, nggak tahu kenapa tuh, nyampe subuh gue nggak bisa tidur. Sampai subuh guys, habis sholat subuh gue tidur baru. Terus ada yang lain juga? Apa ya, pengalaman kemarin uji nyali di sono itu sebenarnya sih biasa aja ya, karena mungkin guanya juga yang positive thinking ya, nggak mikir aneh-aneh, jadi gue tetap berani lah di situ. Cuma ada aja sih gangguannya mah. Contohnya yang pertama itu yang dari awal masuk ke ruangan itu, cuma ini ada bau parfum yang aneh, nggak tahu. Padahal tim teman-teman gue di sini nggak ada yang pakai parfum wangi itu. Dan juga ada suara-suara yang aneh lah di situ, nggak tahu kenapa tuh, nggak tahu juga siapa yang ngelakuinnya, gue juga nggak tahu. Karena tim juga pas gue uji nyali di situ, tim pada jauh banget, nggak tahu di mana itu. Dan mungkin itu aja dari gue. Udah segitu aja ya. Tapi pas lu uji nyali itu lu merasa diikutin gak sih Bang? Mungkin yang mengawasi ya. Ada yang mengawasi? Ya, gue rasa kayak ada yang ngelihat gue ada di jendela sih. Tapi gue positive thinking aja, gue nggak berhalusinasi, dan gue tetap stay cool aja. Padahal kan tim juga jauh nih dari lu kan. Di suatu ruangan lu ditinggal sendirian ya kan. Dan gue juga pas abis itu gue juga lihat video lu ya. Mungkin ada kayak hawanya itu mulai panas ya. Yang ngap di situ. Mulai ngap. Gangguan pertama kayak gitu guys. Dan setelah itu tapi nggak diganggu secara kayak lu dilempar pasir fisik atau gitu ya. nggak ada. Alhamdulillah. Begitu guys cerita dari Bang Tojan yang dia alamin setelah melakukan uji nyali di rumah kosong itu. Dan gua bakal bertanya lagi nih sama Bang, ada satu orang lagi
mungkin ceritanya lebih menyeramkan dibandingkan Bang Tojan ya kan. Nih Bang Jangkung, Bang, apa yang abang alamin di rumah ini setelah kita penelusuran dan melakukan uji nyali, gimana Bang? Setelah uji nyali ya kita kan nyali situ tim jauh, bekerja sendiri situ. Tapi kenapa yang saya bingung, kenapa semua diteror? Iya bener. Bahkan saya sampai beberapa malam ada orang teriak apa dicari nggak ada, banyak lah. Oh ya, suara-suara dekat-dekat rumah itu yang orang teriak, orang ketawa, orang nangis, macam-macam lah pokoknya. Sampai-sampai hampir mirip kayak Bang Tojan, nggak bisa tidur, nggak bisa habis subuh ya cukup Menegangkan ya. menegangkan lah. Menegangkan sampai nggak bisa tidur sampai subuh ya. Mungkin kalau semisal segi dari teriakan itu bisa kayak suara kunti atau apa? Sepertinya si Kunti Terdengar di mana itu? di area rumah ya. Soalnya kan rumah Bang Jangkung ini dekat dengan rumah kosong itu, dan mungkin imbasnya juga ke yang dekat dulu mungkin ya, karena diketawain ya, dari segi mungkin dibuat tidak bisa tidur dengan cepat gitu. Padahal kita juga bikin konten ini capek tapi kenapa gitu kita juga diganggu, padahal kita tidak berbuat apa-apa dan tidak berbuat kegaduhan gitu, nggak ada maksud apa-apa. Kita cuma bikin konten dan kita cuma pengen uji nyali juga di situ. Permisi juga. Kita baik-baik, nggak ada kayak segi sesajen atau apa pemanggilan juga nggak ada gitu. Dan contohnya juga gua nih, dan gue juga mengalami juga yang mereka rasakan. Dari gua pulang dari bikin uji nyali itu, gue pulang dengan pundak yang cukup sakit ya. Sebenarnya sakit itu dari gua pas si Bang Ojan uji nyali, gue bawa tas dan gue ingin naruh tas dulu di rumah Bang Jangkung karena letaknya juga lumayan deket ya, karena bawa tas itu cukup berat ya. Dan gue inisiatif buat naruh tas sendiri, dan di waktu gue jalan buat naruh tas itu, bahu kiri gue kayak ada yang neken. Nah pas neken juga, sebelum neken juga badan gue juga kerasa berat ya kan, dan gue juga sama kameramen gue jongkok dan ngobrol-ngobrol bentar. Tetapi sebenarnya kan pas gue masuk itu aroma kayak minyak wangi. Pas gue ngobrol sama kameramen gue, aromanya itu kayak ngikutin gue, minyak wanginya itu kayak ngikutin gue. Padahal di 4 orang kita itu nggak ada yang pakai minyak wangi, dan minyak wanginya juga kayak wangi apa sih, ustadz gitu ya, kayak misik. Pokoknya misik gitu, wangi-wangi buat kayak ibadah buat ke masjid gitu. Lu pasti pada tau lah wangi-wangi orang yang sering ke masjid, dan kalau laki-laki yang sering sholat Jumat pasti tahu wanginya kayak gimana. Dan sewaktu gua ngobrol-ngobrol sama kameramen, di situ wanginya itu kayak ngikutin gua gitu, nggak tahu karena apa gitu. Gue juga heran, gua sampai ngecek tas gua karena ya ada yang nggak bisa gue jelasin. Dan pas gua ke rumah Bang Jangkung itu kayak gue juga diikutin, kayak yang tadi nih Bang Ojan juga rasakan ya, kayak ada yang ngawasin gitu. Tapi bukan di sekitar gua, dia di balik-balik pohon pisang. Dia kayak jalan mengendap-endap, tapi gue juga ngerasain itu, dan gue diikutin. Gue minyak wangi itu ngikutin sampai gue naruh tas di kamar Bang Jangkung. Dan
keesokan harinya gue bangun tidur, walaupun gue susah tidur ya, gue habis sholat subuh itu nggak terasa apa-apa, cuman terasa berat doang. Sewaktu gue bangun tidur sekitar jam 9-an ya, habis sholat subuh itu entah mengapa leher gue itu sulit buat digerakkan, karena ya gue noleh ke kanan itu bakal sakit banget, dan noleh ke kiri juga bakal sakit banget. Gue nggak nyalahin bantal ya, nggak ada masalah kayak bantal-bantal gitu, enggak. Tapi emang bukan dari leher doang, dari badan juga gue kayak males bangun gitu dari tempat tidur, kayak udahlah berbaring aja gitu. Pokoknya dipersulit buat kemana-mana gitu. Kayak walaupun gue ada kegiatan apa-apa, kayak malamnya gue futsal itu gue nahan sakit sebenarnya ya kan, dipaksa aja lari juga susah gitu, berat, rasanya berat, pokoknya berat. Dan yang gue rasain emang berat banget, berat buat kemana-mana, berat buat ngapa-ngapain, makan juga kayak nggak enak gitu. Sampai akhirnya gue diurut gue merasakan kayak kejanggalan. Pasti gue ngiranya gue kayak ketempelan atau apa gitu, tapi bener pas gue diurut di dalam tubuh gua ya kan, dibuka bajunya, diurut, dikerok, dan kayak ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu nggak mungkin dong di badan itu ada bulu, di punggung juga nggak ada sama sekali. Itu bulunya halus, bukan bulu rambut. Kalau bulu rambut panjang, lumayan panjang, tapi halus toh. oh iya, Ya tahu halus bang, kalau semisal kayak bulu jenggot, bulu ya, itu hitam banget ya gitu bulu kan. kaki Kalau juga ya, enggak, itu halus banget, halus kayak gimana gue nggak bisa ngejelasinnya, pokoknya halus. Ditunjukin juga ke gue, dan di mbah urutnya juga bandingin sama rambut gue nih yang di kepala ya kan, dan emang bentuknya beda gitu, nggak ada bulu-bulu halus di tubuh gua, itu nggak ada gitu, nggak ada. Kalau bulu kaki juga ya paling kriwil gitu kan, nggak tahu. Dan ini dibandingin, nah mulai dari itu udah diurut, katanya ya tempelan mungkin, atau ada yang sosok yang ngeganggu di tubuh gua. Habis dari gua urut sih alhamdulillah gua bisa noleh kanan kiri dengan nggak sakit, walaupun sekarang masih ngerasain sih kayak efek dari pijetannya mungkin ya. Dah itulah yang gue rasain ya pas gue melakukan penelusuran di rumah kosong itu. Sama persis mungkin ya sama kedua orang ini, Bang Tojan sama Bang Jangkung, tapi yang paling diganggu mungkin gue ya, yang sampai benar-benar berat badannya. suka kali sama lu. Nggak tahu juga gue, ya kan, kita juga nggak tahu sosoknya gimana ya kan. Kalau semisal dia bisa berani nampakin diri pas uji nyali, itu emang ilmunya udah gede bener ya. Ya bang ya. Ya. Dan ini kita cuma diganggu lewat apa sih bang? Apa? Kayak nggak lewat Fisik. bukan lewat fisik, tapi kita diganggu dari segi mungkin badan kita sakit-sakit, dari kayak tadi tuh tidur aja susah gitu mungkin. Dan Bang Jangkung juga diganggu dari ketawa berisik atau apa gitu, nggak tahu juga. Dan segitulah yang kita alamin ya bang ya, Iya. mungkin cukup menegangkan gitu. Next video kita kemana nih bang? Next video kita bakal telusurin ke rumah kosong kali ya, ke rumah kosong lagi Lah pokoknya lah ya. atau ke sebuah Apa? Hutan? bisa hutan juga, hutan itu Kebun ya. mungkin kebun. Dan nampaknya dulu itu kebunnya juga kayak ada genduru ya. Wow, Mungkin ya, menarik. mungkin menarik. Mungkin saya baru tahu cerita dari warga situ doang, kayak ada sosok genduru, tapi ya nggak sering nampakin sih. Tapi pernah nampakin kayak pocong gitu, pernah juga. Mungkin kita survei dulu nanti ya. Ya mungkin di next video kali ini. Abis video ini kita bakal
apa survei lagi. Iya, survei lagi tentang Nyari kebun tempat itu. ya? Iya, nyari tempat. Siap ya, siap. Wih, siap. Pasti siap demi channel ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang Tojan atau Bang Jangkung? Menyambung Oke, Iya. Bang Tojan aja dulu yang lebih dekat dengan saya ya. apa nih? Apa Nambahin tentang apa? kita bakal gimana pas penelusuran, mungkin ada tambahan apa gitu. Mungkin nanti kita harus survei tempatnya dulu ya, biar enak juga. Soalnya kan kemarin kita penelusuran di rumah itu, Langsung ya. iya Tanpa- juga nggak ada kunci. Masalahnya itu jadi nggak bisa masuk ke dalam-dalam lagi. Jadi kurang mantap lah. Nih, Bang Jangkung bisa nambahin? Cuek mungkin ke depannya kita lebih waspada aja, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Iya, siap. Mungkin itu saja. Oh iya. Ya guys, mungkin tambahan dari mereka berdua. Mungkin video kali ini kita sudahi saja ya. Dan kuncinya itu selalu ingat pada Allah dan selalu berdoa dalam lindungannya. Ya, Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.